Oke, Semua. cara sikat gigi yang benar tuh begini, Ya. begini, atau begini. Enaknya mana? Oke. Sebenarnya lebih baik gerakannya memutar sampai ke belakang. Batas waras, cara cerdas untuk waras. Oke, kembali lagi di Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Di part ketiga ini kita akan berbicara tentang maybe produk-produk iklan yang konon katanya bisa memberikan pengaruh terhadap gigi. Nah, Bu Dokter, ini banyak sekali nih di online shop, termasuk di TV-TV swasta sangat rutin sekali memberikan iklan-iklan tentang pakailah pasta ini agar gigi Anda sehalus gigi buaya misalnya, seperti itu. Seberpengaruh apa produk-produk pasta gigi terhadap kesehatan gigi, Bu Dokter? Oke, sebenarnya untuk pasta gigi itu sama aja, semuanya mau merek apa aja, sebenarnya sama aja, kecuali ada tidaknya kandungan deterjen pada pasta gigi tersebut ya, misalnya siwa. Intinya sebenarnya bukan dari pasta giginya yang mempengaruhi, dari cara kita sendiri cara sikat giginya tadi. Cara sikat giginya. Ya, sebenarnya itu pasta gigi sama aja sih. Oke, Semua. cara sikat gigi yang benar tuh begini, Ya. begini, atau begini. Enaknya yang mana? Oke. Sebenarnya lebih baik gerakannya memutar sampai ke belakang, ya. Bagian dalam gigi juga, ya. Bagian dalam giginya. Jadi bukan di luarnya aja kita sikat begini mutar, tapi bagian dalam juga. Atas bawah, kiri kanan semuanya, dan memutar itu tujuannya kan gusi kita melengkung ya. Gusi kita melengkung di setiap gigi itu biar bersih di sekitar situ. Ya, itu namanya vertikal. Ya, vertikalnya supaya Berarti yang benar itu justru sikat gigi yang memutar gerak. kalau bingung Dan pegang jangan sikat terlalu giginya, keras. kepalanya yang diputar. Jangan kan? terlalu keras juga menyikat gigi, nggak perlu terlalu keras kalau menyikat Berarti sikat gigi yang pakai baterai itu, Dok, yang berputar itu bagus atau gimana, Dok? gigi. Ya bagus-bagus aja Oke. sih. Cuman kita jadi males ya dia. Oh iya, dia kita ada kerjaan itu. Kayaknya kurang greget gitu. Tak ada tantangan itu, Dok ya. Nah, berarti pasta gigi Iya. apapun bentuknya pada dasarnya sama, kecuali ada atau tidaknya kandungan deterjen pada pasta gigi itu. Kalau pasta gigi yang konon untuk gigi-gigi yang sensitif gitu misalnya, gitu, seperti apa, Dok? Itu mungkin bisa juga berpengaruh ya untuk sensitif. Cuman itu tadi saya bilang caranya juga harus benar ya, cara ini sebenarnya saya dapat dari pasien justru pengalamannya mereka. Jadi mereka menggunakan pasta gigi khusus sensitif itu caranya adalah ditaruh terlebih dahulu di gigi, terus didiamkan beberapa detik, baru kemudian sikat kayak biasa. Ini selagi kering mulutnya ya, sebelum dibasahin itu taruh dulu. Jadi itu lebih efektif daripada kita langsung sikat gigi kayak cara biasa. Oke. Gitu. Dari pengalaman. Kalau pasien. untuk penggunaan, ini sikat gigi nih. Oke. Ini sikat gigi nih, Dok. Pasta giginya harus sepanjang-panjang sikat giginya atau setengah atau Panjang jalan kenangan Iya. mungkin. Sebanyak sebiji jagung udah cukup, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena juga pedes kan ya, dan nggak perlu juga mubazir, sayang loh. Lumayan menghemat ya. Yang boros-boros nggak perlu. Tuh. Yang penting dia bisa Itu enaknya diskusi sama dokter gigi yang perempuan, kita diajarkan hemat. Oke. Hari gini gitu. Kalau untuk produk gigi yang lainnya, misalnya kan ada nih sekarang yang lagi ngetren di online shop seperti sarung gigi petinju itu, Dok. Buat pemutih itu kan Buat biasanya. pemutih ada lampu-lampu bersinar. Work apa enggak sih sebenarnya? Saya terus terang belum pernah nyobain, tapi sebenarnya kalau yang berbahan kimia gitu sebaiknya memang harus hati-hati ya. Hati-hati dalam arti kata kita nggak tahu seberapa banyak yang dipakai kandungannya untuk produk itu. Jadi kita nggak tahu ini nanti malah salah-salah jadi sensitif giginya gitu ya. Terkikis, tererosi, terabrasi. Iya, memang sebaiknya percayakan saja sama ahlinya kalau untuk memang memutihkan gigi gitu. Jangan menjadi korban produk, korban iklan. Behel-behelan gitu, janganlah. Kalau memang nggak ngerti, jangan ikut-ikut tren gitu maksudnya. Harus tahu dulu. Kalau kita bicara serahkan pada ahlinya. Ya. Lantas kalau ahlinya kami memilih kepada Dokter Astri. Wow. Untuk di Tanjung Pinang, kemana harus kami mengadu? Oke, saat ini saya sedang berpraktek di klinik Al-Azhar di Jalan RH Sabilillah, Gang Pandan, Batu Lima Atas. Dan juga satu lagi di Apotek Garuda, Jalan Bakar Batu. Jadi ada 2 tempat. Nah, 2 tempat bagaimana membagi waktunya, Dok? Bagi badannya. Saya bagi hari aja, Senin, Rabu, Jumat di Al-Azhar, dan Selasa, Kamis, Sabtu di Garuda.
itu langsung datang ke tempat atau harus pesan dulu by atau appointment sebisa mungkin, apalagi zaman sekarang ya covid ini, by appointment dulu supaya kita bisa mengatur berapa pasiennya. Oke, misalnya nih calon pasien yang sedang nonton ini misalnya malas nih nge-save nomor handphone, mau DM aja atau mau inbox aja, apakah menerima pelayanan? Inbox mungkin tetap saya terima, tapi saya arahkan ke asisten. Itu Oke. kalau saya follow sosial media saya sudah taruh di situ sih, ada @NCHIIIZ Ncis. Oke. Ncis. Oke, nanti ada di bawah tuh, ada. Aman tuh daripada susah mengejanya. Ya. Iya sih, dokter gigi harus punya asisten. Ya lupa saya. Oke. Kalau saya nggak tahu siapa yang daftar, berapa orangnya kan nggak tahu deh asisten. Sepanjang jalan kenangan menjadi dokter gigi, seperti apa suka dukanya menangani pasien, khususnya di Kota Tanjung Pinang? Setelah menjadi dokter gigi ya? Bukan sebelum ya? Sebelum, kalau sebenarnya dokter gigi itu dari sebelumnya dukanya banyak sekali dari zaman anak koas. Oke, ini kita dari dokter gigi aja ya. Dari dokter gigi itu dukanya dulu deh, yang sedih-sedihnya dulu. Yang sedih-sedih, sukanya nanti. Kalau di Tanjung Pinang ya, pasien nawar, aduh itu pusing. Terus saya ngerasa jualan baju di pasar kalau ditawar ya. Padahal itu untuk kesehatan dia sendiri ya dok ya. Oke lah memang apalagi ibu-ibu ya wajar lah kalau menawar itu ada satu insting. Oke, itu terus lagi pasien yang nggak ngerti kalau kita ini mau membantu dia, tapi malah kesannya kirain kita tuh ngada-ngadain. Contohnya aja lah, dia datang mau cabut gigi tapi giginya lagi sakit. Itu contoh gampang. Terus kita kasih obat dulu, fungsinya penting banget kan, kasih obat dulu, jangan langsung dicabut, nggak boleh. Karena sakit ditambah sakit. Iya. Dan dia kalau kita suntik juga nanti nggak akan ngaruh kalau lagi sakit kayak gitu. Nah itu kadang mereka nggak ngerti, bilangnya dokter mau cari duit aja nih, suruh datang lagi. Itu yang susahnya mindset orang-orang di Tanjung Pinang. Kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya, tapi kebanyakan masih banyak yang berpikir seperti itu. Gitu. Jadi mungkin nggak bisa disalahin juga mereka. Mungkin mereka juga memang ada dapat pengalaman satu oknum dokter gigi yang seperti itu. Kita juga nggak tahu, bisa jadi seperti itu. Tapi itulah pengalaman yang dialami. Yang saya alami seperti itu. Sudahlah, mau giginya rusak, mulut bau bangkai, harga nawar deh, yang harga nawar. Kasih nonton video ini. Iya, kalau praktek pribadi biasanya nawar, tapi kalau di klinik kan mereka harus langsung ke kalau praktek pribadi biasanya nawar. Begitulah. Ada yang ketika cabut mungkin mengalami pendarahan atau gimana, pernah pengalaman seperti itu? Pernah pengalaman seperti itu, yaitu tadi saya bilang dia hipertensi, dia nggak makan obat dan dia tak mau ngaku, dia nggak tahu. Dan nggak tahu. Jadi untuk kita ya itu dituntutnya, kenapa dokter gigi ini memang harus tahu semua penyakit ya, seluruh badan, yaitu tadi kita harus langsung sigap tahu ini berarti nggak ada. Terkadang kan orang sungkan nih untuk membeberkan penyakit yang lain. Kan aku kesini ke dokter gigi bukan. Dia takut nanti apapun keluhan penyakitnya digibahin pula nih. Apakah ada jaminan bahwa apapun informasi yang kita sampaikan sama dokter gigi pun akan terjaga dengan baik? Seperti apa, Dok? Ya sebenarnya kita memang tetap harus sampaikan gitu. Kalau misalnya mereka nggak ngomong ya, maksudnya gitu ya, mereka nggak ngomong. Mereka udah ngomong, tapi mereka nih informasinya terjaga nggak nih? Oh ya pasti Harus. Pasien itu punya dokter punya kode etik untuk merahasiakan penyakit pasiennya. Ya, misalnya kayak temennya Yohan datang gitu kan, yang datang kita nggak bisa cerita gitu. Tadi habis gini nih temennya gini. Itu rahasia pasien. Kan? Ya. Itu tadi waktu itu. Dan itu ada kode etiknya. Cabut aja dok lidahnya dok. Apalagi sejawat sesama sejawat. Yang misalnya ya contohnya mereka pernah ke dokter gigi lain terus nggak berhasil atau gimana, atau tambalannya pecah, terus datang ke kita. Dia mungkin dengan kesel, ya kemarin dari tambal gini-gini tapi pecah bla bla bla. Kita sebagai dokter gigi penting banget etisnya, jangan ditanyakan kemarin di mana tambalnya, jangan pernah ditanyakan seperti itu. Oke, kalau memang mereka mau cerita silakan, tapi kalau enggak jangan ditanya-tanya, kita simpan aja karena itu kode etik sejawat ya. Dengan kata lain dokter gigi nggak boleh kepo dok ya? Ya nggak boleh kepo, cuman kita tanya waktu itu tambalnya gini ya gini, cuman jangan sampai tanya sejawatnya di mana siapa gitu ya. Itu etis ya, tapi memang banyak yang malah yang di situ ya. Iya memang begitu, kadang ada yang begitu ya, persaingan ya memang. Itu dukanya persaingan kadang kita nggak tahu gitu. Sukanya nah ini dia nih. Ya pasti jadi dokter gigi lumayan ya, lumayan untuk pendapatan, alhamdulillah gitu. Apalagi kalau yang kota-kota besar ya, mereka baru A aja udah jebret gitu dapetnya. Tapi ya itu tadi balik lagi kita juga ada modal yang harus dikeluarkan. Betul. Dan satu lagi kepuasan
pasien setelah perawatan yang kita lakukan untuk dia itu sukanya tuh memang nggak ternilai. Apalagi kalau yang kita benerin, misalnya gigi pernah patah atau apa kita benerin, itu mereka bisa senyum lagi, terus yang merasa puas, wah jadi bagus ya dok, gitu. Itu senang sekali rasanya, nanti pasti akan merasakan. Tidak hanya tangan dan kaki yang patah bisa diperbaiki, ternyata gigi yang patah juga bisa diperbaiki. Hati juga bisa, ke dokter gigi juga bisa. Itu dia, jangan lupa kedua tempat praktek itu. Jadi intinya dok, serahkan pada ahlinya. Pada ahlinya saja ya. Oke. Yang ingin tanya-tanya mungkin boleh bertanya di kolom komentar, akan saya sampaikan sama dokter gigi. Manalah tahu sungkan kan. Yang ingin ngobrol langsung atau ingin ke tempatnya langsung saja ke tempat prakteknya. Dan satu hal, harga jangan ditawar bro. Kadang-kadang kita juga ngerti lah, maksudnya ini ya, saya juga mau sampaikan, namanya dokter apapun itu ya, selain mereka harus memikirkan komersil, mereka juga harus ada sisi kemanusiaan. Oh iya. Kalau seandainya pakai kartu sakti gimana dok? Kartu sakti apa? Iya, kartu sakti. Nih saya pakai kartu sakti. Tidak berlaku saya. Saya itu kita juga bisa, kadang kita bisa melihat pasien gimana. Makanya setiap perawatan yang kita tawarkan kita jelaskan. Biaya sekian, tapi kelebihannya ini, kekurangannya ini, begitu. Jadi biar mereka yang memilih gitu kan. Dan kalau bisa ya mereka nanya aja dulu, nggak apa-apa, nggak masalah dok kalau begini berapa ya biayanya. Gak usah jaim-jaim lah. Gak usah jaim, berapa nanya aja, kalau ini mungkin segini gitu kan. Jadi intinya itu tadi juga ada sisi dari komersil, ada sisi kemanusiaan yang kita juga harus menolong orang gitu. Jadi bukan mikirkan materinya saja sebagai dokter gigi. Gitu. Panggilan jiwa harusnya juga. Begitu, semua dokter lah ya. Bukan hanya dokter gigi saja. Oke baik dok, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, apa hal pesan yang ingin disampaikan kepada penonton? Penonton tentang kesehatan gigi ya, ini ya. Tentang kesehatan gigi. Sebaiknya memang harus datang ke dokter gigi, kontrol rutin. Tadi saya bilang kan kita mengenai biaya ke dokter gigi, daripada kita lebih mahal lagi datang kontrol rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali atau setahun 2 kali, maksimal sekali itu ya 1 tahun sekali ya. Saya sudah berapa puluh tahun dok ya? Belum. Jadi kita dalam kontrol itu nanti kita cek mana yang harus diperbaiki, mana yang harus, itu aja intinya sih. Kontrol rutin itu penting. Dan percayakan pada ahlinya. Pada ahlinya, jangan ke tukang-tukang gigi itu. Jangan ke tukang-tukang ya. Mereka, kamu nggak bisa tanggung jawab. Namanya aja tukang ya. Nggak bisa minta tanggung jawab mereka kalau kenapa-napa kan ya. Sementara kalau kita dokter ada sumpah dokternya. Baik. Oke, dokter gigi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan dampak dan manfaat kepada penonton. Oke, khususnya penonton Batas Waras. Dan saya sumpahkan dokter gigi ramai pasiennya. Penuh kliniknya. Lagi corona nggak boleh bener-bener. Oh iya dibatas. Baik, pemirsa dimanapun berada yang nonton maupun yang mendengarkan suara ini, tetap saksikan terus Batas Waras. Kita akan terus menayangkan tayangan-tayangan dan diskusi-diskusi unik lainnya, karena Batas Waras, cara cerdas untuk waras. Saya Yohanes Nugraha pamit undur diri. Ciao. Budak sekarang memang dah terbiar, seluar ketat nampak martabak coklat. Kalau dipandang jadi lemah semangat, bergerak-gerak daging dan urat, bergerak-gerak